Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Kita masuk di pertemuan ke-10 pada mata kuliah tipografi di kelas full online. Ya. Saya berharap teman-teman semua tetap semangat dalam mengikuti materi tipografi. Karena kita mulai tahap yang paling seru di sini, ya. Kita mulai praktek membuat karya tipografi. Ada banyak karya tipografi, coba kita fokus dalam membuat dulu salah satu jenis karya dalam tipografi, yaitu membuat titel. Nah, kemarin kita sudah memiliki konsep, ya, teman-teman, ya. Kita sudah memiliki konsep. Coba kita buka dulu konsepnya. Pertama, kita membuat konsep. Pada minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana konsepnya. Ya. Nah, sekarang tahapan yang kedua, kita membuat visualisasi karyanya berawal dari sketsa dulu. Nah, ini konsep titel. Karena kita akan membuat judul dari sebuah komik di sini, ya. Konsep fontnya yang bertemakan happy, religi, edukasi, atau komedi. Segmentasinya untuk anak dan remaja serta orang tua. Ya, judulnya Trio Ikhlas, misalkan di sini. Nah, pertama, sebelum membuat sketsa, ya, ada baiknya kita cari referensi dulu. Ya. Jadi pencarian referensi ini tujuannya bukan untuk plagiarisme, tapi memperkaya wawasan kita dulu. Kira-kira buku anak dan remaja itu bentuk titelnya seperti apa, ya. Nah, di sini mungkin fokusnya buku anak religi misalkan. Buku komik, langsung aja coba kita pakai keyword komik anak Islam misalkan. Komik Islam anak misalkan, ya. Komik Islam anak. Nah, kira-kira kita akan mencari berbagai gambaran. Kira-kira segmentasi pasar itu pakai apa? Kira-kira fontnya seperti ini, ya. Nah, ini salah satunya anak muslim, gaul kocak ala Islam, belajar sabar. Ini contoh fontnya seperti ini. Nah, jadi ini yang saya buat juga, ini konsepnya dalam contoh tugas ini. Jadi misalkan ada trio ikhlas misalkan. Nah, nanti judulnya juga banyak, ya. Trio ikhlas, ada belajar sabar, belajar bersyukur, misalkan ini berbagi ilmu, mulutmu harimaumu, gitu. Jadi ada banyak segmentasi, ya, ada banyak pilihan judul. Di sini teman-teman bisa melihat contoh buku anak muslim. Nah, di sini juga ada lagi nih. Ada, ini fontnya Badabum ini pasti. Saya tahu ini fontnya Badabum. 10 sahabat dijamin masuk surga misalkan. Ini fontnya Badabum. Oke. Ada juga ini Real Masjid. Oke, fontnya seperti ini. Kemudian kita jangan kalah sama marah, ya. Nah, ini. Oke, fontnya memang hampir setipe dengan konsep kita, ya, teman-teman, ya. Jadi fontnya ceria di sini, ya, happy gitu kan, ya. Komik aku anak Islam. Nah, ini takdir dan hari akhir, takdir dan hari akhir.
Nah, ini jadi kemudahan keterbacaannya juga harus diperhatikan ya. Nah, di sini malah point of interest pada karyanya font ya. Petualangan menguak misteri ayat-ayat Allah di sini. Coba kita yang general ya. Komik anak. Coba komik anak. Bagaimana titelnya? Nah, kita bener-bener kayak bikin proyek ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini cukup menarik di sini. Komik anak petualangan hebat si Mois. Ini fontnya juga mudah sekali dibaca dan simple ya. Jangan takut mencoba. Nah, ini fontnya bikin semangat juga ya memang ya. Karena warna kuning dan merah itu adalah lambang warna semangat teman-teman. Nah, ini ada komik kok gitu sih. Nah, ini santai sekali ya. Trio Ikhlas. Bohong versus jujur. Ya, di sini belajar bersama ayah. Nah, ini menarik ini ya. Fontnya bagus sekali ini ya. Oke, sekarang coba karena kita ini konsepnya bagaimana merepresentasikan 3 karakter ini dalam titel, ya kan? Merepresentasikan ketiga karakter ini dalam titel. Nah, ini tugas kita gimana ini? Ya kan? Harus jadi judul itu harus merepresentasikan karakter atau cerita dalam buku ini, ya. Nah, coba kita cari referensi dulu. Trio itu poster film Warkop DKI. Nah, ini kan yang trio ini ya. Ini poster film Warkop DKI. Nah, ini teman-teman ya. Warkop DKI. Logo atau logo dulu ya. Logo Warkop DKI ada nggak di sini? Nah, kalau zaman dulu itu apa namanya teman-teman? Tiap poster pasti bentuk titelnya berbeda karena dulu belum terkonsep dengan baik ya. Nah, mulai sekarang ini kayaknya yang sedikit ada tiap kontinuitas movie-nya sudah punya trademark sendiri. Nah, ini Warkop DKI jadi ukurannya acak di sini ya. Warkop DKI Reborn di sini ya. Nah, ini kan hampir setema ini ya. Jadi trio juga kan. Trio ada Kasino, ada Dono, ada Indro. Ya, ini ada Dono, Kasino dan Indro. Ya, DKI ya, daerah apa ini? DKI. Harusnya kan Jakarta ya. DKI tapi jadi dipeleset singkatan Dono, Kasino, Indro. Nah, ini ada warkop. Nah, ini pernah juga kayak gini bentuknya ya, warung kopi. Jadi pengembangan titel itu juga berkembang ya. Dulu mungkin belum warkop ya. Belum warkop. Tapi masih warung kopi karena masih jadi judul musik film mereka di sini ya. Nah, ini juga sudah jadi trademark ya. Warkop DKI Reborn ini udah kelihatan jadi trademarknya. Poster komedi. Coba. Poster komedi kita nggak ada salahnya ya. Kita cari referensi di sini. Nah, ini yang poster komedi. Lagi-lagi Ateng.
Nah, ini misalkan seperti ini bisa aja ya. Ada pizzaman, ada jomblo. Nah, kita coba bikin sketsanya dulu. Cari referensi kan nggak cepet, harus ada prosesnya, ya kan teman-teman? Nah, sekarang coba kita sambil oret-oret dulu. Oke, saya siapkan dulu. Saya oret-oret dulu. Ya, ini anggaplah ini saya siapkan papan tulisnya buat teman-teman ya. Belum terpasang tadi. Semoga nggak perlu restart ya. Semoga nggak perlu restart. Semoga langsung lancar. Saya tutup dulu. Semoga nggak perlu restart. Nah, sebelum memilih font, kita boleh sketsa dulu, baru nanti kita sesuaikan fontnya ya. Sketsa dulu teman-teman ya. Kita aplikasikan prinsip pada nirmana. Ya, balance keseimbangan. Ya, balance keseimbangan. Saya coba bikin 3 alternatif bentuk titel di sini. Ya. Nah, jadi jangan salah, bikin karya tipografi harus ada sketsanya juga. Saya coba, semoga brushnya nggak error. Alhamdulillah ya. Nah, saya bagi kertas ini menjadi 3 bagian. Misalkan segini aja. Ya kan? Saya coba saya save filenya. Sketsa judul. Oke, di sini. Ya, sketsa judul. Kita enter. Kita save. Nah, jangan lupa prinsip keseimbangan ya. Jadi dalam suatu karya itu termasuk font harus seimbang. Saya coba bikin sketsanya. Misalkan ini. Ya. Trio. Setelahnya misalkan di sini ya, agak loading. Nah, saya pilih kemungkinan misalkan fontnya yang bold ya. Nah, perlu diperhatikan. Jadi kalau kita juga harus, walaupun tidak langsung bersentuhan dengan font, kita harus tahu ini aplikasinya untuk apa. Misalkan untuk titel, misalkan. Oh, berarti pengaplikasiannya untuk ukuran yang besar, untuk cover atau poster ya. Jadi otomatis kita bisa langsung memilih font yang rekomendasi. Kalau tidak font fantasi, berarti font sans serif, atau saya lebih memilih font sans serif dulu. Ya, misalkan ini saya sketsa seperti ini. Ya, saya akan memberikan gambaran misalkan ini font sans serif. Nah, ini hanya sketsa dulu ya. Ikhlas pakai H dulu ya. Pakai H. Kan kho ya kalau dalam bahasa Arab. Ikhlas. Bener ya. K dulu baru H. Maaf kebalik. Saya cut dulu. Ikhlas. Ikhlas.
dengan tebal yang sama, saya coba memberikan gambaran font sans serif yang bold di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini alternatif yang pertama ya. Jadi udah ada gambaran kira-kira font apa yang akan kita pilih nanti. Nah, misalkan ini, seperti ini dulu. Ya, ini sketsa pertama. Oke. Yap. Nah, coba kita tata dulu. Ya. Misalkan saya akan memberikan, saya pertajam dulu. Jadi ada kemungkinan sketsanya seperti ini ya. Atau bisa jadi saya coba rapikan biar tingginya sama, nggak miring ya. Atau mungkin nggak sebatas 3 alternatif ya, kita bisa saja memilih berbagai alternatif. Misalkan ini yang alternatif pertama 1A misalkan. Atau ternyata bisa saya scale dulu ya, coba ya. Transform. Ya, saya transform. Coba saya menggunakan bentuk alternatif yang kedua misalkan. Saya coba copy paste, saya perbesar papan tulisnya. Ya, saya gabungkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tetapi pada trionya ini saya letakkan di tengah dan saya beri stroke. Nah, misalkan ya. Nah, ini namanya juga sketsa dulu. Jadi mana dari 3 ide, berbagai alternatif ide nanti yang bisa menjadi trademark atau logo pakem pada karya kita. Nah, seperti ini misalkan. Nah, saya beri stroke misalkan. Nah, seperti ini coba. Alternatif yang kedua. Atau saya coba bikin alternatif yang selanjutnya. Ya. Semuanya bold misalkan. Ya. Bahkan kata trionya juga saya pilih yang bold. Trio ikhlasnya sama. Font ikhlasnya kurang lebih gambarannya sama. Nah, di sini. Tapi dengan ketebalan yang berbeda. Misalkan di sini saya perbesar. Nah, misalkan seperti ini misalkan. Nah, ini alternatif kedua. Ya. Atau kita bisa acak ukurannya. Ya. Atau kita bisa acak ukurannya. Nah, kita juga harus tahu ya, ikhlas itu kan sifatnya dia menerima, ya kan? Tetapi tidak diam, berusaha untuk lebih baik lagi. Ikhlas itu adalah sesuatu yang menerima, tetapi kita paham, penerimaan kita itu bukan sekedar pasrah. Tetapi kita paham bahwa ikhlas itu menerima sesuatu ketentuan dan kita sudah paham hikmahnya. Ya, hikmah dari ketentuan tersebut. Misalkan waktu kita dapat musibah, kita sabar karena tahu musibah itu untuk menggugurkan dosa kita. Nah, itu yang namanya ikhlas. Kita tahu fadilah dari ketentuan tersebut. Kemudian kalau kita mendapatkan rezeki, ikhlas
bersyukur, karena rezeki itu juga adalah ujian, apakah kita akan tetap giat beribadah atau kita lupa dalam ibadah. Nah, itu yang namanya ikhlas. Nah, coba kita representasi font ikhlas, sifat font dengan sifat ikhlas itu kira-kira gambarannya gimana? Ya kan? Coba kita lebih ke explore kata ikhlasnya. Ya. Nah, misalkan seperti ini misalkan. Nah, ikhlas, coba saya akan sketsa kasar dulu dengan tarikan yang tipis. Coba saya akan membuat bingkai. Nah, misalkan yang namanya ikhlas itu kan berarti kan kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Coba kita menggambar kata ikhlas dengan representasi gunungan. Kayak orang Jawa. Jadi nanti trionya itu menjadi puncak dari gunungan tersebut. Ya, kalau teman-teman paham konsep gunungan Jawa, ya kan? Kalau gunungan Jawa itu ada ini teman-teman. Ada, kalau teman-teman pernah ke Demak, ada atapnya, lihat atapnya itu atap tumpang dari gunungan ya. Ini adalah makrifat, konsep makrifat. Di sini ada iman, ada Islam, ihsan. Nah, ihsan inilah orang yang udah ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah. Tujuannya cuma buat Allah, tetapi tidak melupakan dunianya. Nah, coba saya akan membuat sketsa di sini dengan representasi gunungan. Ya, coba saya di halaman baru aja ya. Nah, di sini saya coba dengan prinsip gunungan. Nah, ikhlas. Saya tipis-tipis aja. Di sini saya akan membuat font yang fix. Nah, ini masih dengan sketsa saya. Ikhlas. Ikhlas. Nanti gambarannya kurang lebih seperti ini. Ikhlas. Seperti ini, kurang panjang. Sketsanya bisa kita perpanjang. Nah, misalkan seperti ini. Huruf S bisa kita sesuaikan dengan sketsanya. Nah, baru kita masuk ke ini. Nah, coba trionya akan saya bikin sedikit lebih santai ya, menggunakan konsep yang serupa pada alternatif pertama. Coba saya S-nya saya sesuaikan dulu. Ya, oke. Ikhlas. Coba trionya saya akan coba dengan yang santai. Trio. Nah, rasanya lebih catchy ya di sini ya teman-teman ya. Lebih catchy ya. Nah, ini sedikit saya tumpuk dan beri sedikit stroke. Nah, saya hapus sketsanya. Coba akan saya sedikit beri stroke di sini. Nah, untuk memberikan penekanan pada fontnya. Karena orang lain pasti orang sudah tahu ini fontnya, walaupun ketutup sebagian, ini font apa bacanya, Trio Ikhlas. Nah, coba saya menggunakan alternatif yang seperti ini ya. Nah, ini sekedar beberapa alternatif titel dulu. Nah, coba ini alternatif titel
ada 4. Coba saya sedikit menata ya, sedikit menata di sini. Saya transform dulu, coba bentuknya di sini. Coba saya ada satu lagi alternatif misalkan ya. Coba nanti hasilnya seperti apa di sini. Yang bagian ini saya copy paste, coba. Saya copy paste. Kemudian saya atur misalkan trionya di sini agak digeser. Oke nggak ini? Nampaknya nggak oke, nggak balance. Bukan berarti yang balance selalu baik ya, tapi kita pakai prinsip keseimbangan dulu. Coba saya blok yang trionya pakai lebih blok, baru nanti kita praktekkan dalam digitalnya. Oke. Nah, ini sekedar sketsa aja. Nah, jadi udah ada 3 alternatif desain. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternatif desain. Kira-kira mana yang sesuai ya di sini ya. Nah, kira-kira mana yang paling sesuai dan nyaman. Kalau misalkan kita punya klien ya teman-teman ya, kita bisa ajukan dulu ke klien kira-kira mana yang cocok ya untuk titelnya ya. Nah, kalian bisa berikan masukan dari klien kalian, nggak ada salahnya ya. Misalkan saya agak naikkan sedikit agar mudah dibaca. Nah, seperti ini mungkin teman-teman. Jadi kurang lebih ini proses sketsanya dulu sebelum nanti kita aplikasikan dalam digitalnya ya teman-teman ya. Karena proses sketsa itu penting sekali, jangan sampai kita langsung main font ya kan. Langsung main font tapi kita nggak tahu ya kan tujuannya kita mau bikin apa. Nah, makanya sketsa itu penting, jangan langsung digital dulu. Coba kita sesuaikan. Ada banyak trio di Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya tadi bisa buat referensi ya. Ini ada trio gabut nih. Ya temanya hampir serupa sebenarnya. Cuma pemilihan warnanya aja yang ini kurang sesuai kalau kita pakai. Nah, nanti untuk warna baru kita langsung eksekusinya waktu digital ya. Nah, jadi harus tahu betul ya kapan bagian warna di situ. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita fokusnya membuat sketsa kasar dulu, rough desainnya dulu, baru kita akan membuat digitalnya besok, minggu depan. Ini saya buat trio ikhlas seperti ini. Oke. Mungkin hari ini untuk prakteknya itu dulu teman-teman. Nah nanti minggu depan baru kita eksekusi digitalnya seperti apa ya. Kalau misalkan teman-teman masih mau revisi atau dalam pembuatan karyanya dalam sehari tidak selesai ya, disesuaikan saja. Asalkan nggak terlalu terlambat deadline-nya ya. Nah jadi deadline itu penting karena karya desain itu bukan sebatas bagus aja, bukan hanya mengejar kepuasan kita aja,
tetapi disesuaikan dengan deadline dan kebutuhan dari klien atau segmentasi kita. Nah, harus benar-benar pandai dalam mengatur waktu. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman. Saya coba akan buat ke file JPEG dulu yang tadi ya. Yang sketsa judul ini saya akan buat ke JPEG dulu. Saya buka ke Photoshop karena di program SAI dia tidak bisa dengan baik mengkonvert menjadi JPEG ya. Kalau PSD bisa. Nah, ini coba saya akan jadikan JPEG dulu. Nah, ini hasilnya. Kemudian nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, nah, mungkin itu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa hari ini cukup. Semoga bermanfaat ilmunya, berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu bersungguh-sungguh menyimak kelas saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.